Ini novel yang sempat heboh dulu karena dibahas oleh Pak Presiden Prabowo, tapi waktu itu beliau belum jadi presiden. Sekarang saya ingin membahas tentang isi novelnya dan kenapa sangat menarik bagi para military enthusiast seperti saya. Sedikit flashback, saya mulai menyenangi dunia militer sejak saya masih di SMP, sekitar tahun 1997-an. Waktu itu ada salah seorang teman saya yang membawa majalah Angkasa. Yang suka dunia militer pasti cukup familiar sama majalah ini. Yap, majalah Angkasa adalah salah satu dari sedikit sumber informasi tentang dunia militer bagi masyarakat Indonesia. Terlebih di zaman tersebut, fasilitas internet belum secanggih, sekencang, dan sebanyak sekarang. Kembali lagi ke novelnya. Nah, novel ini dulu bisa heboh karena di novel ini memang Indonesia, negara kita tercinta, diceritakan dan digambarkan sudah tidak berbentuk negara lagi, atau sebagai bekas negara Indonesia dan sisa negara Indonesia. Settingnya sendiri diambil sekitar tahun 2030-an. Tapi pas diceritakan bagian-bagian tentang Indonesia juga bukan dengan sangat detail, cuma sekilas saja. Tidak dijabarkan kenapa bisa jadi pecah, apakah karena serangan dari luar atau karena konflik dan masalah dari dalam negeri. Sebagai penggemar dunia militer amatir, saya sangat terkagum-kagum oleh penjabaran teknologi militernya. Masih ada unsur fantasi, ya namanya juga cerita fiksi. Tapi sebagian besar peralatan yang dimuat di dalamnya masih memakai alat militer modern zaman sekarang. Jadi gap berpikir kita tidak kejauhan, masih ada benang merah yang bisa kita hubungkan. Seperti rudal balistik hypersonic DF-21, F-35 dengan keunggulan sensor fusionnya, destroyer kelas Zumwalt yang membanggakan kelengkapan senjatanya termasuk electromagnetic railgun, juga berbagai jenis drone, dan lain-lain. Sebagai setting utamanya, dipilih konflik antara USA dan Tiongkok pada tahun 2030. Kira-kira mewakili prediksi sebagian orang pada zaman sekarang ya. Terutama dengan perang dagang dan persaingan antar keduanya di bidang teknologi dan geopolitik, misalnya di kawasan Pasifik tentang Taiwan. Tapi ya memang kemungkinan untuk terjadi perang langsung negara versus negara itu cukup kecil, karena tentu saja akan memakan biaya yang mahal. Paling aman dan hemat ya pakai proksi seperti yang terjadi di Suriah atau Ukraina. Tiongkok tidak akan mungkin mau perang langsung di saat ekonominya lagi tumbuh pesat. Sudah mahal, juga berpotensi mengganggu rantai pasokan global, image-nya juga akan berkurang di mata internasional. Tapi namanya juga novel fiksi, jadi bebas saja berfantasi. Saya setuju dengan novel ini bahwa perang di masa depan akan sangat banyak melibatkan peperangan elektronik, kalau bukan hampir semuanya. Piranti elektronik seperti radar dan berbagai sensor lain adalah mata dan telinga dari sebuah senjata atau kompleks persenjataan. Jadi kalau sudah lumpuh, maka sisanya tidak akan banyak gunanya lagi dan pasti akan lebih mudah dihancurkan. Seperti diceritakan saat kapal destroyer USA yang dengan mudahnya dihancurkan pelan-pelan setelah sebelumnya dilumpuhkan perangkat elektroniknya dengan serangan elektronik yang kuat, sehingga tidak bisa melakukan counter-attack. Dari konflik antara India dan Pakistan yang terjadi baru-baru ini, ada sebuah cerita menarik bahwa jet tempur India, yakni Rafale buatan Prancis, bisa dihancurkan oleh jet tempur J-10 milik Pakistan yang dibuat oleh Tiongkok setelah sebelumnya dilumpuhkan dengan serangan pernika. Terlepas dari cerita ini benar atau tidak, karena memang hampir mustahil untuk mendapat informasi yang pasti, tapi tetap saja ini bisa jadi bayangan perang ke depannya. Mau sebesar atau semahal apapun suatu alutsista, bila tidak didukung oleh sistem perlindungan dan atau penyerangan elektronika yang baik, maka alutsista tersebut akan mudah dihancurkan. Sementara kalau mau memakai persenjataan analog yang memang lebih aman dari serangan pernika, tapi lebih sulit dioperasikan karena lebih banyak mengandalkan indera manusia yang tentu saja banyak kurangnya, banyak bias emosionalnya. Apalagi kalau di medan perang dengan intensitas tinggi, di mana situasi sudah kalang kabut, dengan mudah memicu ketakutan, sehingga penilaian akan menjadi bias dan kacau. Sementara kalau sudah didukung perangkat elektronik canggih, maka hampir semuanya sudah bisa otomatis, tinggal eksekusi dan keputusan terakhir pada manusia. Hal yang juga sama pentingnya, yaitu penguasaan teknologi luar angkasa, terutama dengan satelit. Satelit bisa difungsikan untuk banyak hal, mulai dari komunikasi, pengintaian, sampai memuat senjata. Kalau di darat dan lautan, ada batas-batas negara yang diatur oleh hukum internasional. Tapi di luar angkasa, yang unggul adalah yang bisa terbang paling tinggi.
Perebutan teritori luar angkasa adalah bersifat tanpa batas, tergantung kemampuan masing-masing. Negara kita masih sangat lemah di bidang ini. Kita baru mampu memproduksi mikrosatelit untuk kebutuhan telekomunikasi. Kita juga belum pernah mengirim perwakilan astronot ke stasiun ruang angkasa. Beda dengan negara tetangga Malaysia yang pernah mengirim satu astronot mereka, walaupun itu juga sebagai paket dari pembelian jet Sukhoi dulu. Walaupun novel ini juga memiliki banyak sisi yang belum jelas atau belum masuk logika. Misalnya ada disebutkan tentang drone berukuran kecil, tapi bisa membawa rudal yang bebannya lebih berat dan cannon yang recoilnya tinggi. Ya, mungkin bisa saja itu terwujud di masa depan kalau sudah ditemukan material komposit yang jauh lebih ringan tapi lebih kuat dari yang ada sekarang. Akhir kata, bagi penggemar militer, novel ini akan sangat memperkaya pengetahuan dan bisa memberi bayangan seperti apa kira-kira perang di masa depan. Namun perlu dicatat bahwa perang itu tidak akan pernah membawa hal yang baik, dimanapun itu, oleh siapapun itu. Mungkin akan membawa kemakmuran bagi sebagian orang, tapi akan merusak sebagian besar sisanya lagi dan juga merusak alam. Alangkah indahnya bila semua manusia bisa bersatu, menyatukan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Tidak ada salahnya berharap.